Pakar Partai Keadilan Persatuan Indonesia atau PKPI Teddy Gunadi menilai bahwa rencana pemerintah merevisi Undang-Undang ITE dipastikan tidak ada kaitannya dengan kasus Abu Janda. Menurutnya, Abu Janda bukanlah siapa-siapa sehingga pemerintah harus merubah Undang-Undang ITE untuk melindunginya. Teddy juga mengaku tidak setuju dengan rencana pemerintah merevisi Undang-Undang ITE. Menurutnya, yang salah bukan undang-undangnya, tapi pelanggar dan pelaksana undang-undangnya. Berikut tanggapan lengkap Teddy Gunadi tentang rencana pemerintah untuk merevisi Undang-Undang ITE saat ditemui muslimchoice.tv belum lama ini. Menurut Bang Teddy sendiri, apakah sejauh ini masyarakat kita sudah bisa membedakan atau belum antara mana yang mengkritik, mana yang menghina, mana yang hate speech? Nah, itu Bang Teddy gimana? Udah. Kita itu di sekolah dari dari TK, SD dan sampai lulus sekolah, bahkan di pergaulan kita, apalagi yang kita di negara ini negara yang mayoritas semua orang beragama, baik Islam, Kristen, Hindu, Buddha segala macam, diajarkan tidak boleh memaki, tidak boleh menghina, ya, tidak boleh menyebarkan berita palsu. Itu sudah ada. Nah, jadi Undang-Undang ITE itu hanya memindahkan saja hukum-hukum atau aturan-aturan di masyarakat, baik secara yang sudah pernah ada di masyarakat sebelum Indonesia ada, maupun dengan ajaran-ajaran agama, itu hanya dipindahkan saja. Nah, bagaimana bisa aturan-aturan yang sudah pernah ada, dan kalau kayak pertanyaan tadi, apakah masyarakat mengerti? Ya mengerti. Boleh nggak dari kecil, anak kecil lah, kita tanya anak SD, boleh nggak menghina? Pasti dia bilang nggak boleh. Kata guru nggak boleh, kata ustadz nggak boleh, kata pendeta nggak boleh. Ya, jadi hal yang sangat simpel. Oke. Selama ini kan juga ada persepsi bahwa Undang-Undang ITE ini hanya berlaku kepada yang berlawanan dengan pemerintah. Sementara yang pro pemerintah terkesan nggak bakal kena gitu, walaupun mereka nilai sudah termasuk hate speech gitu. Bahkan sekarang sudah ada isu, ya ini Undang-Undang ITE juga karena Abu Janda nih kayaknya kena semacam Undang-Undang ITE juga, makanya dirubahkan nih, atau seperti itu nggak kalau menurut? Ya, jadi gini, itu pertanyaan yang bagus. Kita lihat sekarang di media sosial, atau jangan jauh-jauh di kehidupan kita sehari-hari, di kehidupan RT, pasti kita semua tuh punya namanya grup WhatsApp. Iya, betul. Nah, seberapa banyak orang yang menyebarkan hoax anti terhadap pemerintah dan segala macam, tapi mereka aman-aman saja. Ya. Seberapa banyak orang di media sosial yang memaki-maki pemerintah, menyebarkan hoax, bahkan saya salah satu orang yang korban hoax, ya, itu mereka tidak diapa-apakan. Jadi kita melihatnya dari sisi itu aja, ya, bahwa hukum juga tidak lantas tiba-tiba langsung dieksekusi gitu. Tapi kan ada prosesnya, ada peringatan, baik peringatan di sosial kita, lingkungan RT, diingatkan sama tetangga, diingatkan sama ini. Kalau sudah berkali-kali melakukannya, maka mau tidak mau itu harus hukum itu harus dilaksanakan. Jadi kita kalau mau melihat secara berimbang, nggak ada menurut saya yang seperti itu ya. Kalau kayak dibilang kok orang pro pemerintah tidak ditangkap, ya memang kalau buktinya tidak kuat buat apaan gitu, dipaksa. Terus tadi singgung Abu Janda, seberapa hebat sih Abu Janda sehingga negara harus harus merubah atau merevisi atau membuat aturan sih untuk menolong si Abu Janda. Iya. Ya, bukan sesuatu yang jadi gitu alasan. Saya baca itu bahwa ini untuk menolong Abu Janda. Saya hebat apa Abu Janda? Iya. Nah sekarang sebenarnya dasarnya apa ya gitu untuk merevisi ini? Kalau memang kayaknya nggak ada dasar, kenapa seperti itu?
visi gitu kalau menurut Bang. Makanya saya bilang hati-hati, karena jangan karena tekanan-tekanan. Kita lihat saja lah, sebenarnya yang bermasalah ini yang mana? Isi undang-undangnya, atau misalnya para pelaksana dari undang-undang itu. Iya, iya. Jadi kalau memang pelaksana undang-undangnya yang salah, jangan juga undang-undangnya direvisi. Iya, iya. Kok undang-undang direvisi memang gitu yang salah? Iya. Sama pernah saya mengatakan begini, soal debat, ini saya agak melabar sedikit, nggak apa-apa, ke yang Pancasila. Waktu heboh-hebohnya ya, Iya. soal itu Pancasila. Saya bilang jangan sampai Pancasila itu Pancasila Undang-Undang Dasar 45 itu diubah ya, hanya karena mengikuti dari selera orang per orang yang ada di masa ini gitu. Iya, iya. Jadi kita lihat undang-undangnya kayak undang-undang ITE, masalah di mana sih saya lihat? Gak ada masalahnya. Orang normatif semua kok, nggak boleh menyebarkan hoax dan segala macam. Terus siapa yang salah? Ya berarti ada masalahnya ada di baik orang yang melakukan kegiatan melanggar sama si pelaksana atau yang mengeksekusi undang-undang itu. Itu yang harus dirubah, bukan undang-undangnya. Kalau kan Kapolri sudah mengeluarkan instruksi itu, apakah itu sudah cukup untuk bisa merubah pelaksana ini supaya tidak ya selama ini kan semacam ada keluhan gitu. Apakah sudah cukup? Ya, itu bagian dari proses menuju ke sana kan. Karena kita berproses semua. Saya mengapresiasi karena gini, apapun itu. Artinya Kapolri itu mengetahui bahwa yang bermasalah bukan undang-undang. Beliau sudah menelaah benar bahwa ini masalah bukan undang-undangnya, tapi pelaksanaannya. Itu aja. Jadi poinnya nggak perlu merubah, tapi pelaksanaan yang perlu diperbaiki.